Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Herman Saputra dari Ilmu Kelautan Angkatan 2021 dari kelas A dengan NIM 0805 12 821 2635. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi singkat tentang digitasi dan layout peta. Digitasi adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital, di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Proses digitasi biasa dilakukan dengan menggunakan komputer atau sering disebut dengan digital on screen, di mana komputer tersebut dilengkapi dengan software pemetaan seperti ArcGIS atau ArcView. Cara kerja dari digitasi adalah dengan mengkonversi fitur-fitur spasial yang ada dalam peta menjadi kumpulan koordinat X dan Y. Proses digitasi akan menghasilkan suatu file yang bernama save file atau SHP, yaitu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Sumber data untuk digitasi dapat menggunakan image remote sensing. Image remote sensing adalah data yang diperoleh dari sebuah citra satelit maupun foto udara. Nah, untuk layout peta sendiri adalah tahapan terakhir dalam pengolahan data peta atau dalam pembuatan peta yang biasa dilakukan setelah proses georeferencing, digitasi, dan editing peta. Baiklah, untuk praktikumnya pertama-tama kita add data terlebih dahulu. Kita cari data yang telah diberikan oleh asisten melalui Google Drive. Itu saya kelompok 14. Jadi untuk datanya itu data yang ke-14, lalu add. Lalu oke. Nah, bisa dilihat petanya. Sebelum kita digitasi dan layout, pertama-tama kita registrasi terlebih dahulu. Klik layers, properties, lalu ke koordinat sistem, lalu WGS 1984, lalu klik OK. Nah, ini kita zoom terlebih dahulu. Nah, ini adalah titik koordinat, lalu kita klik add point, lalu klik kanan, input DMS, lalu kita ubah longitude dan latitude-nya. Yang pertama itu 113, 50, 00. Untuk timur itu S. 4 derajat. Untuk latitude ini 4 derajat. 40 menit. 00. Nah, ini lalu klik OK. Nah, untuk yang kedua, kita zoom lagi. Nah, kita ke add point lagi. Kita klik lagi, klik kanan, input DMS. Ini degree-nya kita ganti 110. 40, 00. Untuk latitude-nya itu 4, 40, 00. Nah, ini kita ganti S, lalu OK. Nah, kita perbesar lagi untuk yang titik ketiga. Lalu kita ke add point lagi. Klik kanan, input DMS. Ini kita ganti 113 benar, ini kita ganti 50. Untuk ini kita ganti ke 00. Ini 9 benar, ini 10 benar, ini kita ganti secondnya 00. Lalu klik OK.
Nah, untuk yang ke titik yang keempat kita zoom juga. Kita ke add point lagi. Klik kanan, input DMS. Longitudenya degree-nya benar. Minute-nya kita ganti 40. Untuk second-nya 00. Ini 9 benar, ini 10. Untuk second-nya ini kita ganti 00. Benar, lalu oke. Okay. Nah, ini kita ke georeferencing, lalu rectify. Lalu kita simpan. Untuk namanya sendiri kita ganti menjadi hasil registrasi peta. Ini bentuknya harus TIFF. Lalu kita save. Untuk selagi kita menunggu penyimpanan sendiri itu bebas mau menyimpan di mana. Kalau saya simpan di download di data citra langsung 9. Nah, ini sudah tersimpan atau sudah terregistrasi. Selanjutnya kita add data lagi, cari hasil registrasi tadi. Kita ke folder tempat penyimpanan tadi. Untuk ini bentuknya harus TIFF, lalu add. Nah, ini adalah hasil registrasi. Selanjutnya kita ke katalog, lalu kita klik kanan folder yang mau kita buat save file. Nah, ini kita beri nama lautan 1. Itu bentuknya yaitu poligon. Nah, jangan lupa untuk mengganti koordinat sistemnya menjadi WGS 1944. Nah, centang lalu oke. Nah, itu kita close dulu editornya. Lalu kita ke editor, lalu start editing. Tunggu sebentar. Setelah dari start editor, maka kita ke create feature, lalu klik cloud, lalu kita ke polygon, lalu kita klik titik. Nah, ini kan bentuknya atau warnanya kan warna agak kepingan. Jadi kita mau ubah menjadi warna blue. Nah, bisa berwarna blue. Kita save edit dulu. Lalu kita ke editor, lalu stop editing. Nah, ini kita centang dulu. Selanjutnya kita buat sama seperti tadi, kita ke katalog dulu. Kita klik kanan folder download, kita ke new, kita ke save file. Yang ini saya kasih nama rawa. Nah, untuk tipenya ini polygon. Jangan lupa untuk ubah koordinat sistem menjadi WGS 1984, lalu klik OK. Centang, lalu OK. Sebelum itu kita
zoom dulu. Nah, ini kan kita udah zoom. Nah, kita lihat terlebih dahulu bentuk dari rawa tersendiri. Kita zoom dulu. Nah, ini rawa. Nah, berarti rawa itu berbentuk gelombang-gelombang yang berwarna biru muda. Nah, berarti kita ke editor, start editing, ke creator, rawa, lalu kita ke polygon. Nah, ini ada cara cepatnya. Kita klik kanan, streaming. Nah, kita klik saja, lalu kita klik 2 kali. Nah, ini bentuk dari satu rawa. Lalu kita lanjutin sampai semua bentuk rawanya tertutup. Lalu setelah bentuk rawanya tertutup semua, kita save dulu, save edit, lalu ke stop edit. Di sini saya pause dulu videonya. Setelah semua daerah rawa itu sudah terdigitasi, saya lanjutkan lagi ke bentuk yang lainnya. Nah, setelah sudah didigitasi untuk bagian rawanya, lalu kita ke editor lagi, lalu save edit, lalu stop editing. Nah, untuk yang selanjutnya itu selanjutnya kita ke katalog, kita ke folder download, lalu kita ke new, ke save file. Nah, ini kita ke buat danau, lalu ini kita ganti polygon, lalu jangan lupa untuk mengubah koordinat sistem jadi WGS 1984, lalu klik OK. Nah, ini kita centang lalu OK. Nah, kita ke editor, start editing, kita ke create filter, ke danau, lalu ke polygon. Nah, untuk ini kita streaming. Nah, danaunya sedikit, langsung saja kita ke editor lagi, save editor, stop editing. Untuk yang selanjutnya itu kita ke katalog, ke folder yang mau dibuat, lalu save file. Nah, ini kita buat sungai, lalu ke polyline karena si sungai itu seperti garis, lalu WGS 1984, lalu OK, jangan lupa kita centang, lalu OK, tunggu sebentar, lalu kita ke editor, lalu kita ke create filter, jangan lupa diklik, lalu kita ke line, ini yang biru-birunya saja.
Untuk melanjutkan uh, digitasi mengenai sungai, di sini saya akan mempause videonya terlebih dahulu. Lalu kita ke editor lagi, save editing atau save edit, lalu stop editing. Nah, yang selanjutnya itu kita ke jalan kecil atau jalan untuk jalan kaki, itu biasa disebut dengan jalan setapak. Itu kita ke katalog dulu, klik kanan, new, save file, lalu kita jalan setapak kecil. Itu polyline. Jangan lupa untuk mengubah WGS 1944. Oke, lalu centang, lalu oke. Lalu pilih polyline, edit jangan lupa, lalu oke, lalu centang, oke. Nah, ini udah. Lalu kita zoom. Nah, untuk jalan setapak ini kita ke editor dulu, ke create feature, jalan setapak, line, lalu ini jalan setapak ini. Biar cepat kita pakai streaming aja. Nah, untuk mendigitasi semua jalan setapak itu saya akan mempause videonya terlebih dahulu. Nah, setelah kita selesai mendigitasi jalan setapak, lalu kita ke editor, save edit, lalu stop edit. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita ke katalog, kita ke folder, lalu new, save file, kita kasih nama hutan. Nah, hutan ini polygon dit WGS 1944, lalu centang, lalu oke. Nah, untuk ininya ke editor, start editing, lalu ke create feature, ke streaming biar cepat.
sampai hijaunya hilang. Lalu kita ke editor. Ini save dulu. Lalu stop editing. Baiklah, kita ke katalog lagi. Kita ke folder new, save file, batas kota. Itu pakai polyline PGS 4 centang. Oke, kita zoom dulu. Lalu kita ke create filter. Kita ke editor dulu. Ke batas kota. Kita ke polyline, ke streaming. Nah, ini batas kotanya tuh jalannya itu ada titik 2. Ikutin. Nah, untuk mendigitasi semuanya, saya membutuhkan waktu dan saya akan mempost video ini sebentar. Lalu kita save, lalu stop. Nah, sekarang kita ke katalog lagi. Lalu kita ke folder new, save file. Lalu kita ganti ini daratan. Ini kita jadi ke polygon. Jangan lupa untuk mengubah edit jadi WGS 1984. Lalu kita ke centang, lalu oke. Lalu kita ke editor, lalu start editing, kita ke create filter, daratan. Biar cepat kita ke streaming.
Lalu setelah selesai, kita ke editor, kita save dulu, lalu stop editing. Nah, bisa di checklist, 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 checklist. Nah, untuk daratan ini kita ubah warnanya menjadi, ini bebas ya warnanya, warna apa. Ini bagus. Nah, ubah jadi warna ini aja, hijau. Nah, setelah kita mendigitasi semua, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Nah, kita ke file, kita ke page and print setup. Nah, ini benar 4 kita jadi ubah jadi landscape. Low scale map. Nah, kita ke layout view. Kita pindahin di sini. Ini kita besarin. Ini kita sejajarin. Kalau menurut kalian ini udah sejajar, kita ke rectangle. Kita ke properties, klik kanan properties. Kita pilih colornya, kita ganti no color. Lalu klik OK. Kita copy dulu, kita paste. Nah, itu kita langsung ini kita ganti menjadi layout digitasi praktikum dan sumber Estuaria. Ini kita change simbol, kita ubah jadi Times Roman, lalu kita ubah menjadi 12. Lalu apply.
Ini kita bold. Nah, selanjutnya kita ke insert ke note row. Kita pilih yang ini. Oke. Kita atasin dulu. Lalu insert scale bar. Lalu kita ke scale text. Kita ke properties dulu. Nah, ini stylenya kita jadiin absolute. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita ke insert data frame. Data. Nah, ini kita tulis sumber proyeksi peta Indonesia. Proyeksi PGS 84. Times Roman 12. Oke. Lalu ini agak besarin.
insert ke legenda. Insert legenda. Legenda. Setelah ditambahkan logo Unsri, kita ganti menjadi Rizky. NIM 08125126 dari Ilmu Kesehatan A 2021 Universitas Sriwijaya. Nah, berikut tampilan layout peta pada penjelasan saya saat ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.